Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema selama kamu masih mencintai mantan, maka mantan tak akan pernah bisa lepas darimu. Ia akan kembali sebagai jodohmu. Ya, ada orang setelah berpisah itu terus teringat, tetapi rasa cinta di dalam hatinya pelan-pelan mulai menipis. Ya, ada orang yang setelah perpisahan itu terjadi, rasa cinta di hatinya semakin membesar. Walaupun ada juga yang ketika berpisah itu nangis-nangis, belum sebulan sudah jalan dengan orang lain, atau belum sebulan rasa cintanya sudah hilang. Nah, kita mungkin termasuk yang kedua tadi. Perpisahan itu terjadi, dan rasa cinta di dalam hati kita tidak pernah hilang, bahkan tumbuh terus, bahkan semakin lama semakin membesar. Kita mungkin bertanya-tanya, kenapa demikian? Dan bagaimana caranya kemudian kita berusaha untuk melupakannya? Kita sudah mencoba segalanya agar kita bisa melupakan mantan, tetapi hari demi hari justru kita semakin sering teringat kepadanya. Kita sudah berusaha untuk move on, tetapi hari demi hari kita semakin mencintainya. Wajar kalau kemudian kita bertanya-tanya, ada apa dengan hati kita? Dan ini sesungguhnya pertanda apa? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama Jadi sesungguhnya ketika kita masih terus mencintai mantan, apa yang akan terus dilakukan oleh orang yang masih cinta? Orang yang masih cinta, dia akan selalu memikirkan orang yang ia cintai, membayangkan orang yang ia cintai, dan seterusnya. Ketika orang memikirkan, maka tanpa ia sadari, dia sedang memperkuat ikatan batin, ikatan hati antara ia dan orang yang ia cintai. Jadi seperti halnya layang-layang bisa jauh, tetapi selalu ada penghubung, selalu ada benang yang menghubungkan antara kita dan layang-layang tadi. Nah, itulah yang terjadi ketika kita masih mencintai mantan. Kita otomatis masih sering memikirkannya, menghayalkannya, bahkan mungkin setiap hari selalu ada waktu-waktu khusus untuk menghayalkan mantan. Misal ketika kita sedang sendirian, misal ketika kita akan tidur, tidak bisa tidur, maka yang kita lakukan, kita membayangkan mantan dengan harapan nanti kita bisa berjumpa dengan mantan di alam mimpi. Paling tidak bisa mengobati rasa rindu kita kepada dia. Ya tidak? Nah, jadi itu memperkuat, seperti benang itu tadi, yang akan memperkuat ikatan antara batin kita dengan mantan. Kalau ikatannya semakin hari semakin kuat, otomatis kan mantan tidak akan pernah bisa lepas dari kita. Yang kedua, orang yang mencintai akan terus
berusaha, ya walaupun bukan dengan usaha datang ke rumah dia, karena kita tahu persis kalau kita datang ke rumah dia, ya tetangga-tetangganya ya sudah dikondisikan semua oleh budenya. Pokoknya kalau sepeda motor kita mendekat, tolong dibilang bahwa mantan sudah pindah rumah, ya. Begitu. Jadi kita tahu persis kalau kita datang ke sana kita pasti akan diusir, ya. Kita juga tahu persis kalau misal kita datang ke tempat mantan bekerja, dia tidak akan mau menemui kita dan itu akan justru membuat dia semakin membenci kita karena dia merasa terganggu, ya. Kita juga tahu persis kita misal berusaha telepon, tidak ada gunanya juga. Begitu dia mendengarkan suara kita, yang pertama kali dia lakukan adalah menutup teleponnya dan kemudian memblokir nomor telepon kita. Jadi tidak ada gunanya juga. Tetapi kita tetap berusaha kan dengan melalui doa-doa kita. Ya, ada doa yang memang kita panjatkan secara khusus sebagai sebuah doa. Ada pula doa yang kita pancarkan ya melalui pikiran kita tadi. Ya, kita tidak menyadari bahwa ini sesungguhnya juga adalah doa. Doa yang sangat kuat ya, doa yang langsung kita pancarkan ke langit. Yakni melalui pikiran ketika kita menghayalkan di hari tua kita dan mantan akan seperti apa, kita bahagia bersamanya. Itu sesungguhnya juga doa. Walaupun tidak kita ucapkan dengan lisan kita. Dan itu juga akan memperkuat ikatan batin kita hari demi hari dengan mantan. Ya, doa yang kita ucapkan dengan lisan kita, ya, itu juga bahkan akan bisa mengubah takdir perjalanan hidup kita dengan mantan. Kalaupun kita memang tidak berjodoh dengan mantan, melalui doa-doa kita, takdir hidup kita dan mantan bisa berubah dari tidak berjodoh menjadi berjodoh. Karena yang bisa menolak takdir, artinya sekarang takdir kita tidak berjodoh dengan mantan. Nah, yang bisa menolak takdir tidak berjodoh dengan mantan ini hanyalah doa kita. Ya, jadi ketika kita menolak takdir kita tidak berjodoh dengan mantan, kita tolak, maka sangat besar kemungkinan takdir itu menjadi berubah dari tidak berjodoh menjadi berjodoh. Yang bisa menolak takdir adalah doa. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa-doa kita. Ya, nah. Kemudian ada juga doa berupa bisikan-bisikan hati kita setiap saat dan itu akan memperkuat seluruh doa-doa kita. Kita berbisik, ya Allah, aku mencintainya, ya Allah. Kita bisikkan namanya. Misal namanya Susi binti Bambang, ya Allah, aku cinta Susi, ya Allah. Misal namanya Manda binti Sulis, ya Allah, aku cinta kepada Manda binti Sulis. Hati kita terus membisikkannya dan itu akan memperkuat doa-doa kita. Nah, jadi ya, rasa cinta di dalam hati seseorang itu akan menggerakkan dirinya untuk terus berdoa agar orang yang ia cintai kembali kepada dia. Dan itulah yang akan mengubah jalan takdir kita dan mantan. Dari berpisah jadi bersama lagi, dari tidak berjodoh menjadi jodoh. Ya, karena itu seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai. Almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.